warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menjelaskan fatwa DSN MUI terkait dengan salam, istisna, ijarah, dan ijarah mutajab tamrin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari. Saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi salam. Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Dalam PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat. 3. Dalam fatwa DSN 05 DSN MUI 4 2000 jual beli salam ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk. Kedua, ketentuan tentang barang. 1. Harus jelas ciri-cirinya. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan penyerahan barang harus sesuai kesepakatan. Yang kelima, pembelian tidak boleh menjual barang sebelum penerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang disepakati. Yang ketiga, tentang salam paralel. Pertama, dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat. Yang pertama, akad kedua terpisah dari akad pertama. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang kelima, pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Yang keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan harus diselesaikan dengan secara musyawarah. Ya, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang akad istisna. Istisna adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk melaksanakan atau mengerjakan suatu produk, barang, atau pesanan tertentu di mana materi dan biaya untuk melakukan atau menyelesaikan barang tersebut itu dilakukan oleh atau ditanggung oleh pihak pengrajin. Jadi kalau misalnya dia ditanggung oleh pihak pembeli, jatuhnya bukan ke akad istisna tapi akad ijaroh kayak gitu. Itu sebabnya kenapa biaya atau beban untuk menyelesaikan barang tersebut yang menanggung adalah pihak pengrajin kayak gitu. Nah, untuk syarat dan rukunnya sendiri, rukun dari akad istisna yaitu pelaku akadnya, yaitu pembeli atau pemesan dengan pengrajin. Dan untuk selanjutnya yaitu objek akadnya. Maksud dari objek akad di sini yaitu barang yang dipesankan itu apa. Kejelasannya itu harus jelas, karena sesuatu yang nggak jelas itu artinya goror kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya yaitu ijab dan kabulnya. Untuk sah tuh mereka melakukan akad harus ada ijab dan kabulnya. Dan adapun syarat lain untuk melakukan istisna yaitu barang dan harganya. Barang yang dipesan dalam akad istisna itu harus jelas, dan harganya juga kayak gitu harus jelas juga gitu. Nah, sedangkan konsep istisna sendiri pada bank syariah, yakni bank sebagai penerima pesanan, itu menerima pesanan barang dari nasabah atau pemesan. Kemudian, bank sendiri memesankan barang itu kepada produsen atau pembuat atau penjual dari barang yang telah dipesan oleh nasabah tersebut dengan membayar uang di muka atau cicilan, bisa di belakang, bisa di muka kayak gitu, semuanya bisa. Dan ada konsekuensi sendiri pada bank Islam menggunakan kontrak istisna paralel. Kan tadi tuh namanya istisna paralel. Di antaranya sebagai berikut. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Jadi maksudnya di sini yaitu
tetap pihak yang bertanggung jawab. Jadi pihak yang menanggung untuk penyelesaian barang tersebut itu tetap pihak bank, bukan produsen atau bukan penjual barang dari barang tersebut, kayak gitu. Dan untuk produk hukum tentang istisna sendiri itu terdapat beberapa, yaitu pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mana isinya yaitu pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, piutang salam, dan piutang istisna yang seperti saya jelaskan tadi. Dan yang kedua itu pada PBI nomor 7/24/PBI/2004 tentang bank umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan PBI nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam PBI tersebut, yang dimaksud dengan istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Jadi maksudnya di sini pemesanan barang itu sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan pembeli itu, kayak gitu. Dan untuk fatwa DSN MUI-nya sendiri ada dua, yaitu fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI/4 Romawi/2000 tentang jual beli istisna. Dan fatwa yang kedua yaitu fatwa DSN MUI nomor 22/DSN MUI/3 Romawi/2002 tentang jual beli istisna paralel. Sekian penjelasan saya tentang akad istisna, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya di sini menjelaskan tentang ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau sewa berupa barang atau jasa yang pembayarannya berupa upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan. Dan mengenai fatwa Dewan Syariah nomor 9 tahun 2000 bahwa ketentuan masyarakat untuk memperoleh suatu manfaat barang yang memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan membayar sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Terus bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah. Terus bahwa kebutuhan akad ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah melalui akad pembayaran ijarah. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Baik, saya akan melanjutkan tentang ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau yang biasa disingkat dengan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa biasa, yaitu ijarah, dengan jual beli maupun hibah pada akhir masa sewa. Dengan kata lain, hak guna akan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan kepada pihak penyewa dengan diberi ataupun membeli barang tersebut. Kemudian terkait dengan fatwa, yaitu di dalam fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Di dalam fatwa DSN MUI tersebut dikatakan bahwa IMBT boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik harus diawali dengan akad ijarah terlebih dahulu. Kemudian pada saat akhir masa sewa, maka si penyewa itu diberikan opsi atau pilihan untuk membeli ataupun tidak barang tersebut. Namun pada implementasinya di perbankan syariah lebih cenderung bersifat keharusan atau wajib untuk membeli barang yang sudah disewa. Terima kasih. saya mewakili kedua teman saya ini menutup penjelasan kami tentang akad ijarah dan akad ijarah apa sih Mbak? Muntahiyah bitamlik. Ya, itu. Dan penjelasan saya sendiri yaitu akad istisna.
Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Thanks for watching. Berapa di situ Jadi ambil. Pertama, ijaroh ini nggak tahu. Jadi untuk memesan gimana sih, ya Allah, pusing aku.